Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dulu Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, rohani dan juga ekonomi. Amin. Dan mudah-mudahan tutul yang saat ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan segera sampai tujuan dengan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan selamat atas panjenengan yang telah dihapuskan dosanya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Ini bagi dulur-dulur yang melaksanakan puasa Asyuranya hari ini. Yang dimulai hari Minggu ya. Ya, yang dimulai hari maksud saya. Nggih. Kula meloke Asyurae nggih sakniki niki dinten niki wau. Makane dinten niki wau kula nggih siam. Alhamdulillah kok saya mengucapkan selamat bagi dulur-dulur yang hari ini mungkin sudah melaksanakan puasa Asyura. Masya Allah. Itu soalnya niku diampuni Mas. Setahun yang lalu. 1 tahun ya. Jadi diskonnya gitu dinten iki wae. Gak bisa diulang lagi ya. Gak bisa. Besok. Besok iya. Besok bisa diulang bagi yang meyakini poso Asyura niku benjing. Seperti apa ibu saya itu meyakini besok Asyura nih. Nah niki poso pisan nih, poso Tasu'a. Nah, besok meyakini bahwasanya melo ormas NU nggih. Lalu pemerintah dan juga ormas Muhammadiyah kalau ndak salah niku. Sebagian itu nggih hari ini tadi apa namanya Asyuranya. Maka mudah-mudahan bagi yang belum berkesempatan untuk puasa Asyura mungkin bisa diniatkan besok. Karena paling luar biasa berarti wong sing poso Asyura niku diskonnya napa? Dosane setahun diampuni. Masyaallah. Jadi kayak mari Idul Fitri kan Mas. Nggih. Bedane kene Idul Fitri ono THR-e, lha kan THR-e. Nggih. Masyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dulu Victor yang berbahagia, saya itu terkesimbang ya dengan salah satu doanya Nabi Ibrahim di Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ini doa yang sangat familiar ya. Ada kalimat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi doa ini sangat luar biasa ya. Ketika Nabi Ibrahim itu, ini kisah singkatnya mawon. Ketika Nabi Ibrahim itu diminta oleh istrinya Sarah untuk pergi meninggalkan Hebron. Hebron itu ya di daerah Palestina ketika itu. Sekarang nama Palestina. Lah, itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar bersama Ismail kecil yang masih dalam timangan ibunya. Masih di dalam timangan? Masih dalam timangan, belum bisa berjalan. Ada yang mengatakan masih berumur 1 tahun, ada yang mengatakan masih umur bulanan dan lain sebagainya, masih kecil. Dan itu diajak oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ya. Masya Allah. Ke Mekah itu perjalanan 1 bulan lamanya. Dengan perbekalan yang cukup itu naik onta, bukan Toyota.
Naik onta tapi sambil berjalan ya? Sambil berjalan ontanya itu. Ya Allah. Dengan perbekalan yang cukup. Bayangkan. Masya Allah, di perjalanan, aduh, di bawah terik matahari, dinginnya angin gurun dan lain sebagainya, perbekalan secukupnya dengan menggendong anak. Masih ya begitulah, kecil, sangat luar biasa rekosone Nabi Ibrahim ketika itu. Dan itu memang atas petunjuk Allah. Masya Allah. Oleh karenanya Nabi Ibrahim itu diminta untuk pergi ke sebuah tempat yang tandus. Tapi tandusnya itu tandus luar biasa. Ada sebuah alamat yang sebelumnya itu sudah pernah digusur sama kena banjirnya Nabi Nuh. Banjir singkat cerita itu adalah kota Makkah yang dituju. Masya Allah. Nah, sampai sana ternyata Nabi Ibrahim itu mendapat petunjuk lagi untuk segera kembali ke Palestina. Sudah sampai disuruh kembali lagi. Ada yang mengatakan tidak sampai 2 hari, ada yang mengatakan besoknya langsung pergi. Ya Allah. Jadi sangat singkat sekali bahasa kalau saya mengartikan. Kemudian Siti Hajar dan juga Ismail kecil itu ditinggal. Ditinggal. Tapi sebelum ditinggal ini ada hikmahnya. Ini bagi istri ketika ada suami yang hendak berdakwah atau hendak meninggalkan rumah ya. Ini yang dilakukan oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Ternyata ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Kenapa engkau meninggalkanku di tempat ini?" Nabi Ibrahim enggak jawab. Sampai 3 kali. Yang ketiga kali ya, dengan pertanyaan yang sama Nabi Ibrahim menjawab, "Ini perintah Allah." Dan kalau sudah perintah Allah berarti akan ada kebaikan-kebaikan. Itu diyakini ya? Diyakini karena sudah agamanya udah kuat ketika itu Siti Hajar itu. Awalnya risau karena ini perintah Allah, langsung tenang, Mas. Ya Allah. Jadi yang mendatangkan sakinah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sudah kalau perintah Allah udah ini. Dan itu Nabi Ibrahim ini kadaping ya. Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar itu masih sempat melihat Nabi Ibrahim sampai tidak kelihatan mata. Artinya sampai benar-benar jauh dan tidak kelihatan Nabi Ibrahim itu kemana. Ini kadape. Jadi lek ono wong lanang niku mungkin kerja ngeterno niku ngiring ning ngarepe omah dinteni. Lah sing wedok niku aja mlebu dhisik sadurunge wong lanang niku mau budal. Tindak ngoten nggih. Sampai bener-bener gak ketok. Oh, Masya Allah. Sama-sama Siti Hajar. Siti Hajar tuh melihat Nabi Ibrahim, kan rumah zaman dulu itu masih gurun ya, mungkin jauh ya. Iya, enggak kelihatan Nabi Ibrahim mungkin karena ketutup gundukan gurun ataupun karena jarak bulatnya bumi dan lain sebagainya. Sekarang kan enggak. Orang yang Surabaya kena omah siji ketutup. Lah yo omah cilik ketutup ngarep gawang, ngarep gang niku. Boyo ngeteni bojone metu dhisik, kemudian baru mlebu omah ya kan. Iki gak kadang-kadang salih setinggal mlebu ngono. Makane bojone ilang ae. Ya Allah. Ini ada, Mas. Ini dicontohkan sama Siti Hajar seperti itu. Lah, ternyata di balik itu Nabi Ibrahim gak langsung ke Palestina. Ternyata Nabi Ibrahim itu naik ke atas bukit melihat aktivitas Siti Hajar dan juga Nabi Ismail kecil. Ya Allah. Nah, kemudian di atas bukit itu Nabi Ibrahim baru berdoa ini tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Artinya, wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Ya. Dan berada di rumahmu, yaitu Baitullah, Mekah, yang dihormati. Kemudian ada kalimat Rabbana liyuqimus sholata. Untuk apa, wahai Tuhan kami, yang demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan la'allahum yashkurun, supaya dan mudah-mudahan mereka itu termasuk orang yang bersyukur. Ya Allah. Ternyata doa itu dipanjatkan di atas bukit sambil Nabi Ibrahim itu melihat aktivitas Siti Hajar dan Ismail.
Ada riwayat yang lain mengatakan sampai yang ketika itu Nabi Ismail itu kehabisan bekal. Kehabisan bekal, lalu kemudian Siti Hajar melihat, karena nggak ada air ya, sehingga melakukan sebuah usaha, usaha sofa ke Marwah, sofa sampai 7 kali. Pas kembali ternyata air dengan hentakan kaki Ismail berada di bawahnya itu muncullah air, yaitu air Zam-Zam. Zam-Zam itu kalimat yang diucapkan Hajar ketika melihat air. Zam-Zam, 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 Zam-Zam artinya apa? Melimpah ruah, banyak sekali. Itu bahasa orang Palestina ketika itu. Zam-Zam, gitu ya, Zam-Zam, Zam-Zam. Itu. Jadi memang mengucur tidak pernah habis, bahkan sampai detik ini pun masih bisa memberikan air minum untuk jamaah haji sampai detik ini. Sampai sekarang. Itu barokah doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah. Mereka terkadang segala sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah, menurut logika manusia itu tidak bisa, tapi karena ada Allah itu bisa. Iya. Tapi uniknya kenapa air Zam-Zam itu tidak dijadikan sebagai salah satu 7 keajaiban dunia? Iya. Karena nggak habis-habis nih. Nggak habis-habis Mas. Susah habisnya itu karena filternya Gusti Allah luar biasa di sana. Ya Allah. Makanya harapan Nabi Ibrahim berdoa itu salah satunya adalah liyuqimus sholata, untuk supaya nanti keturunannya itu mendirikan sholat. Jadi sholat itu adalah sebuah komunikasi antara seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus nantiasa kalau ingin jenengan bahagia dunia akhirat itu sholat. Masya Allah. Ada panggilan mesra Allah kepada kita dengan kalimat adzan. Makanya kalau ada adzan itu kalimatnya kan hayya 'alas shalah. Kan 2 kali nggih. Kemudian ada kalimat hayya 'alal falah, betul nggih? Falah itu adalah sebuah kemenangan dunia dan di akhirat. Masya Allah. Makanya wong lek pengen menang salat dhisik. Iya toh? Terbukti tahun berapa itu? 1553 Pak, yang ketika Sultan Al-Fatih itu loh. Kalau ketika menang, kalau pengen menang salat subuh berjamaah kekuatannya itu, Mas. Jamaah kekuatan subuhnya luar biasa. Falah kan? Falah itu ke dunia akhirat. Kalau faza itu kemenangan tapi di akhirat. Kalau ghalaba menang tapi di dunia. Kemarin misal Argentina menang sama kalau itu ghalaba itu ya, bukan faza, bukan faiz. Makanya ketika orang pengen dia itu menangnya dunia akhirat, maka harus diawali aktivitasnya itu dengan sholat. Masya Allah. Ini kuncinya. Kemudian selanjutnya ada kalimat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini doanya Nabi Ibrahim ini. Ternyata di atas bukit itu Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah Makkah itu jadikan hati sebagian manusia cenderung untuk orang kalau sudah pernah pergi ke Mekah kembali itu lagi, candu ke sana lagi. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, sampai sekarang. Iya. Dari kalimat tahwi ilaihim. Makanya dulu-dulu yang sudah pernah mungkin umroh maupun haji pasti ada kecenderungan candu ingin kembali ke sana. Iya lagi. Betul nih. Walaupun sekarang visa 3 bulan ya. Wis umroh mari berapa jam lo kemudian sana ya wis ngewangi dorong lapor. Ada kecenderungan ke sana. Dan di sana itu sangat luar biasa ya, masalah rezeki dijamin sama Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan uniknya tidak cuma sekedar cenderung dan candu. Maka orang yang di Mekah itu didoakan sama Nabi Ibrahim anugerahilah mereka itu rezeki dari buah-buahan. Ya. Kalimat nasamar ini ternyata buah-buahan, walaupun di tanah gersang tandus ketika itu yang namanya buah-buahan itu tidak pernah habis di Mekah. Mesti ono stoknya aja kurma. Masya Allah. Buah-buahan, buahnya Rasulullah itu namanya buah semangka, bitih. Jadi kalau makanya itu kan luar biasa ya. Kemudian faraula itu stroberi, Mas. Mangga dan lain sebagainya. Itulah barokahnya Nabi
Ibrahim, ya Allah. Oleh karena itu di penghujung ayat itu ada kalimat la'allahum yashkurun. Supaya kita itu lebih bersyukur Mas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya kan? Ya kita diberi kesempatan untuk sholat. Kemudian supaya hati kita itu cenderung ke sana. Kemudian kita diberikan banyak rezeki supaya apa? La'allahum yashkurun. Kalau kita bersyukur Allah akan bertambah. Walaupun kita mungkin belum bisa bersyukur, tetapi tetap rahmatnya Allah itu sampai ke kita. Terus mengalir kepada kita ya Ustaz ya. Makanya mudah-mudahan Dr. Victor bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai seorang suami kalau saat ini mungkin sedang berada ataupun jauh dengan istri, jangan lupa mendoakan keluarga di rumah. Nabi Ibrahim itu ternyata masih memantau, memonitor, bahasanya sekarang masih CCTV. Jadi ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, ternyata Nabi Ibrahim CCTV ya di atas bukit itu loh, aktivitasnya Siti Hajar sama Ismail. Ya Allah, sakno sini. Enggak tega sih. Enggak tega karena ini perintah Allah segera kembali ke Palestina. Ya, ini ditunaikan. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim memang sengaja melihat aktivitas, setelah itu juga berdoa. Ya Allah. Maka jangan lupa bagi seorang suami yang mungkin bekerja, bersabar ya. Kemudian bersabar dan berdoalah. Kita panjenengan bekerja. Mudah-mudahan yang di rumah itu tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan tidak ada gangguan, dan dimudahkan segala aktivitasnya itu di rumah maupun yang di luar. Masya Allah, indah sekali sebenarnya Islam ini ya Ustaz ya. Masya Allah. Dari sini pun mengajarkan kita adabnya sebagai suami yang meninggalkan keluarga maupun istri itu tadi ya, luar biasa. Termasuk jenengan ninggalno pas siaran ini gimana? Bisa dibaca Rabbana ini askantu min zauji. Nggih, enggak ngamuk-ngamuk. Wah ya istirahat ngoten-ngoten. Nggih, baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi Ustaz setelah jeda berikut ini Ustaz. Baik, Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini Sanguni Turu bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LCMAG. Baik, Ustadz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Dulur Al-Victor Ustadz, dari Bapak Ajianto. Assalamualaikum Ustadz dan Mas Ishak. Semoga Ustadz dan Mas Ishak selalu sehat nggih. Ngapunten badhe derek tanglet. Apakah bule dengan keponaan laki-laki kalau bersentuhan apakah batal? Mohon pencerahannya, matur suwun. Dari Bapak Ajianto ini ya, di Surabaya. Monggo Ustaz. Ini Pak Ajianto, laki-laki ketemu laki-laki. Bule ya dengan keponaan bule. Laki-laki ya. Bule dengan bibi, kalau bahasanya bibi ya, bibi dan keponakan laki-laki. Apakah kalau bersentuhan batal ini Ustaz? Bule dengan keponakan laki-laki berarti anaknya adik nggih. Itu termasuk mahram. Artinya sesuatu yang tidak boleh dinikah kecuali dengan sepupu, Mas. Oh, Jadi kalau bule bersentuhan ya dengan keponakan laki-laki itu masih makfu. Artinya masih dimaafkan. Tidak batal berarti. Tidak batal. Kecuali nanti batalnya itu di wilayah syahwat. Walaupun jangankan antara bule dengan keponakan ya, suami istri pun yang sudah punya wudu itu bakal batal kalau seandainya syahwatnya itu muncul. Nah, karena kenapa? Rasulullah itu pernah dalam keadaan wudu tapi dia tetap qobbala. Apa ini? Mencium Sayyidah Aisyah, istrinya nggih. Tapi ketika itu sepaham redaksi yang saya pahami nggih, Sayyidah Aisyah itu tidak membalas ciumannya Rasulullah. Tapi kalau tata qobbala gak oleh. ada syahwat di sana. Ada syahwat, ada saling membalas ciuman tadi niku. Niki ilmu lho niki. Makanya kalau Pak Ajianto tadi kalau hanya sekedar bule dan keponakan itu masih tidak membatalkan wudunya.
dengan tanda kutip apabila syahwatnya itu tidak muncul, begitu Mas. Ini menarik Ustadz. Banyak yang tidak tahu mengenai pasangan suami istri ketika waktu bersentuhan. Ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan itu nanti wudhunya itu tetap sah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata fikih sendiri itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Jadi begini, saya itu punya pengalaman. Ini saya pisahkan sebentar. Dulu pas di Mesir itu Mas, itu kan saya naik bis ya. Iya. Naik bis, gantung. Kemudian saya punya mushaf itu kecil, saya kantong. Dan di Mesir itu indahnya kalau ada ibu-ibu yang berdiri dipersilakan duduk. Itu ada orang sana seperti itu. Lain ini kan gak numpak KRL ngono ya wis. Sawo dhisik mlebu pura-pura turu. Sehingga topi pura-pura nunduk dan pura-pura gak ketok lah. Main HP lah. Main HP. Sampai ono satpame itu. Nah, di sana itu pasti akan ada persentuhan. Nah, di sanalah hukum fikih itu berbicara, Mas. Nah, ketika ada sentuhan ya antara kulit ketemu kulit maupun kain ketemu kain, ya tanpa ada syahwat, tanpa ada kulit ketemu kulit, asal sentuhan saja itu batal. Mazhab Maliki. Oh, Masya Allah. Walaupun tanpa syahwat. Iya. Mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu nanti agak naik level sedikit. Itu artinya sampai ke wilayah kulit ketemu kulit. Baru batal. Oh, paham ya? Jadi kulit ketemu kulit yang bukan mahram itu sudah batal. Kemudian yang paling ringan itu adalah mazhab Abu Hanifah. Dia menggunakan rasio logika yang sangat luar biasa. Yang dipakai mungkin yang saya ketika di Mesir itu ada ibu-ibu yang mungkin sedang berdiri mungkin ya. Kemudian teman-teman motor kemudian kan senggolan. Senggolan. Nggak sengaja itu. Teman-teman saya yang ketika ikut di bus itu kan punya wudu. Artinya kan dia megang mushaf, nggak batal. Tetap melanjutkan membawa mushaf itu. Iya, dia meyakini mazhab Abu Hanifah itu ya nggak ada syahwat. Akhirnya ya dilanjut saja. Oh, Masya Allah. Sampai Mas di wilayah apa? Ini saya tambahin mawon ya. Iya. Saya punya teman putri itu pas di Mesir itu. Besok itu ujian tahfidzul Quran. Iya. Hari ini itu adalah hari dia halangan. Lah ya, ngono ya apa ya? Lah, kemudian besok kalau nggak ikut ujian karena halangannya itu ngulangi setahun Mas. Nggak lulus tahfidzul Quran ya. Waduh, dilema ya. Iya, dia bingung dia. Iya. Kemudian dia itu teman saya ini tanya ke gurunya, ke syekhnya itu ya, Syekh kaifa an hali. Dia itu dalam keadaan haid ya. Katanya saya itu enggak apa-apa, lanjutkan hafalannya, kemudian besok tetap bisa ujian. Maka di Quran itu kan ada kalimat la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, kalimat al mutahharun itu ternyata banyak yang menafsirkan ya itu adalah malaikat. Oh, Masya Allah. Jadi tidaklah Al-Quran itu disentuh oleh para malaikat yang menjaga keabsahan kesucian Al-Quran. Oh gitu ya makna tafsirnya. Walaupun nanti di riwayat Abu Hurairah bahwasanya innamal mu'min layunjas. Layanjus. Ya, yang tidak. Orang mukmin itu enggak najis. Ya kan? Tapi lebih kuatnya kalau kita menggunakan Al-Quran, ternyata yang Al-Quran itu yang menjaga keabsahannya itu adalah malaikat. Tetap bisa. Termasuk yang ya Pak Ajianto tadi itu, kalaupun hanya persentuhan dengan keponakan, tidak menghadirkan syahwatnya, maka ya wudunya itu masih ada. Oh, Masya Allah. Yang ekstrim ini Imam Maliki tadi ya. Oh iya, itu karena emang beliau itu kan hidupnya kan di Hijaz ya. Di Mekah Madinah. Di masalah dalil kemudian kekuatan beliau untuk berargumen kuat sekali. Menjaga betul begitu. Menjaga sekali. Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustadz, ini dari Mas Hisam ini, Bapak Hisam ya di Gresik ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Saya itu kerja di salah satu perusahaan swasta di Surabaya, bermaksud menyelenggarakan sholat Jumat mandiri, namun jumlah jamaah sejumlah 30-35 orang. Apakah sah untuk kami lakukan, dan bagaimana jika tidak sah? Mohon pencerahannya, terima kasih.
Bapak Hisham nggih yang ada di Gresik niki 30 sampai pinten niku? 30 sampai 35 orangnya. Mandiri ya, Ustaz. Mungkin kalau di perusahaan itu kalau di Surabaya kan nggak bisa keluar atau bagaimana ya mungkin ya. Sebetulnya Pak nggih, Bapak Hisham yang di Gresik niki ya. Jumat itu memang waktu yang spesial. Kalau dulu namanya Yaumul Arubah, diganti sama Rasulullah Yaumul Jum'ah. Yaumul Arubah itu kan hari untuk menunjukkan kekuatan. Yang ahli sihir-sihirnya ditunjukkan, ahli drama ditunjukkan, ahli syair dan lain sebagainya ditunjukkan, itu Yaumul Arubah. Diganti sama Rasulullah Yaumul Jum'ah. Oh, Masya Allah. Saking spesialnya itu ada dalam Al-Quran. Lah, masalah apa namanya sholat Jumat tadi itu, kalau kita di masa pandemi, kalau kita merujuk di masa pandemi, ini jawabannya banyak sebenarnya. Saya hanya memberikan opsi mawon gitu. Pilihan ya. Kalau di masa pandemi di Al-Akbar itu khutbahnya 2 kali. Artinya 2 kali itu dua sesi. Dua sesi. Asalkan masih di wilayah zuhur, durasi zuhur. Itu 2 kali dan udhurnya syar'i. Karena ketika itu ada wabah, pandemi itu nggih, berjarak dan lain sebagainya. Misal Pak Isa memang tidak bisa tidak bisa diundur lagi, tidak bisa tepat waktu, mungkin ini adalah ya masih diperbolehkan wilayahnya. Masih diperbolehkan wilayahnya untuk mendirikan sholat Jumat berkelompok tadi itu 30 sampai 35. Masalah bilangan, kalau Imam Syafi'i itu minimal 40. Namun Imam Abu Hanifah itu hanya 3 orang saja. Iya, ada imam, ada makmum, ya kan, termasuk yang khotib tadi itu. Jadi ya minimal 3 ini, tergantung kondisi. Saya punya teman Mas di Kobe, Jepang. Iya. Ya sama kasus sama Pak Waisam, cuma kasusistik dia. Orang Indonesia kuliah S2 di Kobe sana, di Jepang itu. Bingung. Nelpon saya tuh malam di sana masih sore ataupun apa gitu. Mau mendirikan sholat Jumat. Sampai ning kono 2:30. Akhirnya saya tanya berapa orang? Hanya 4 orang. Oh, enggak apa-apa. Siapa yang khotib? Saya yang khotib. Berapa menit? Ya, paling cuma 5 menit aja. Terus dengan rukun-rukunnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya kan kondisional. Makanya seperti Pak Isam ini, kalau memang tidak bisa tepat waktu dan masih di durasinya nopo jenenge salat zuhur nggih, maka dengan bilangan yang 30 sampai 35 itu masih diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Itu kalau misalkan ikut Abu Hanifah itu apakah nanti wudunya semuanya itu harus mengikuti? Oh, tidak. Beliau enggak harus. Tidak harus. Jadi mazhab itu adalah mazhaba ilaihi, artinya pendapat. Jadi banyak gitu Mas. Surabaya ke Jakarta. Anda boleh menggunakan sepeda motor, boleh pakai kereta, boleh pakai mobil, ngetol maupun jalur biasa. Terserah, tapi ujung-ujungnya nanti bakal sampai Jakarta. Iya, betul. Nah, itulah namanya mazhab. Ada yang mazhab 4, sebenarnya 5, saya punya bukunya 5 mazhab. Yang ini kan Imamiyah. Jadi adanya mazhab itu untuk memudahkan kita milih yang mana sih, yang penting sampai tujuannya tadi itu. Daripada gak ono mazhab, kan sholat itu kan banyak mazhab ya. Iya. Ada yang tabatur dan lain sebagainya. Daripada meributkan kamu pakai mazhab apa, ternyata yang meributkan itu gak sholat. Nah, ini jadi masalah toh. Iya. Makanya boleh di dalam sholat itu, kalau kata Prof Zaro, satu sholat itu boleh menggunakan mazhab-mazhab yang lainnya. Masya Allah. Baik. Ya, selanjutnya nih Ustaz ya. Boleh ya saja satu lagi nih ya. Ya dari tidak ada namanya ini hamba Allah ini, tertulis hamba Allah. Ngapunten badhe tanglet Ustadz, untuk amalan di bulan Asyura apa saja nje yang harus dilakukan bagi kami selain berpuasa? Untuk amalan di bulan Muharram nggih, Asyura niki pekan lalu sudah saya sampaikan. Iya, di kitab Kanzun Najah itu karangan Syekh Abdul Hamid nggih, itu kan ada bawahnya itu. Salah satunya yang paling utama adalah puasa. Puasa, kemudian yang kedua itu sholat, kemudian yang ketiga silaturahim.
Kemudian yang keempat itu kalau memang terbiasa menggunakan celak, pakai celak. Yang nggak terbiasa nggak usah pakai celak. Lilipen kok. Kemudian yang kelima itu adalah mengusap kepala anak yatim. Itu diusap dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu adalah nambah apa jenenge, nafkah kepada istri. Sedekah kepada istri. Sing biasane kayak 100 ya tambah ono, ya 110, 150. Sampeyan tambah ono. Golek barokah Muharram niku wow. Nah, apalagi yang besok berkeyakinan masih mengikuti niku nggih Asyura maka berkesempatan untuk nggih nambahi duit belanja bojone, nggih ngusap kepalanya anak yatim, kemudian bersilaturahim dan lain sebagainya. Niku amalan di bulan Muharram. Masya Allah. Ini juga di Bapak Haji Anton juga menambahkan ini Ustaz ya mengenai pertanyaannya yang tadi, kalau misalkan kakek sama cucu apakah batal juga nih Ustaz ya? Kakek dan cucu ini tadi, apakah juga batal juga ini ya? Cucunya itu umur berapa? Tergantung umurnya ya Ustaz ya. Kalau masih belum balik itu masih maafu, masih termaafkan. Pun juga kalaupun sudah balik ya, sudah balik kakeknya itu mungkin bersentuhan dengan cucunya ini mungkin umurnya sudah 22 lah, udah atas ya. Udah perawan dan lain sebagainya. Kalau si kakek itu ada syahwatnya maka mungkin wudunya itu batal. Tapi kakek cucunya umur 22 ya. 77, 80-an ya. Apa sih kuat. Jadi kalau antara keluarga itu mungkin saya lebih kepada yang memudahkan itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Di potensinya itu di wilayah syahwat. Kalau memang ketemu skin itu tidak membatalkan wudunya. Masya Allah. Ngoten Pak Haji Anton. Matur sembah nuwun Ustaz ya. Baik. Karena ini sudah terjawab semuanya Ustaz, waktu juga kita terbatas ini ya, mungkin kita bisa tutup dengan doa agar lebih barokah ya Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Sehat jasmani, rohani dan juga ekonomi. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.